Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita buka risalah tajuk baru ke pangkal ilmu, bukan tajrid ya, sandarannya di awal dulu prakteknya. Al ilmul hadsi au alimul firasati bil Islam. Ilmu firasat atau bahasa epistemologinya itu namanya fisiognomi. Firasat itu fisiognomi dalam bahasa Islam. Nah, fisiognomi itu dua kata, membaca fisik dan membaca anatomi. Ya, jadi bibir orang ini karakternya gimana, tangan karakternya gimana, mata karakter orang gimana. Jadi kita mempunyai pemahaman, pas orang melakukan amalan, tubuhnya udah bisa dibaca. Itu disebut membaca tanda-tanda. Namanya ilmu firasat. Ilmu firasat kalau tidak dari Islam, hukumnya haram. Dia harus ada sandarannya melalui Quran. Itu ya. Ilmu ini jarang dibahas. Ya. Insya Allah, kalau kita mau mengamalkannya, tetap keputusan kehendak Tuhan bisa merubahnya, ya. Jadi kita jangan mengandalkan ilmu firasat tadi, tapi ada di Quran. Orang yang tajam firasatnya namanya mutawasim. Apa? Mutawasim. Langsung ke tajuk risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung syahadatain talqin zikir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat. Ilahi anta maksudi warid loka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La illallah, la ilaha illallah. Nafi isbat akan zikir. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha surti Syekh Abdul Qadir Jalani di syafaat Nabi Muhammad biiznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Inna kala kulli syai'in qadir. Akli hajatina, pasang niat ridha Allah. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin, wa khususan Nabi Yunaka, wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mukminin, wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi syari sadri wa yasri amri wa hlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah.
pentaklim maupun yang ditalimi dimudahkan urusannya dalam segala hal dan mudah memahami taklim ini dan Allah meridainya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung ke tajuk risalah. Hadirin jamaah iwan akhwat jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi waktu untuk datang ke tempat ini bertalibul ilmi. Baik yang mengaji secara talaki langsung yang andung talimi juga ikhwan akhwat yang mengaji mungkin secara tidak langsung di dunia medsos. Semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang bodoh ini tajuk kita malam ini coba dong bahas kaji baru ya. Ilmul hadsi au ilmul farasati fil Islam. Ilmu firasat atau fisiognomi dalam Islam. Bab 1 ada 2 part ya hari ini sampai kita memahami bacaan-bacaan tanda-tanda tubuh ya, apakah itu sakit, niat maupun apa yang disebut pemahaman-pemahaman di luar jangkauan dari tindakan sebelum dia melakukan tindakan. Setidaknya kita memahaminya. Nah, manfaat ini penting untuk kehidupan sekarang. Habri talal muhtaribina ulama usyarada aliminal mukalasina ladina talimi wa yuqarimullahi dan ihwana-ihwani jauhar yema'a wa min sabahilai dan ail masyayik al asyuyitiyuna ihwanun jawaharin wa ahlul barjaki adda'u lil jami'il hadirina amma ba'du. Ilmu membaca wajah dalam Islam dikenal bagian dari ilmu firasat kemanusiaan, membaca tubuh, membaca wajah, namanya firasat. Termasuk juga ilmu membaca tanda-tanda alam, juga ilmu firasat. Ya. Bahasa modern dikembangkan oleh orang-orang sekarang, namanya fisiognomi. Fisiognomi tergabung dari 2 makna kata, fisik dan anatomi kepada manusia. Ya, ini terkait anatomi tubuh dan anatomi alam. Ya, anatomi alam diantaranya cuaca, mendung, tanda-tanda hujan, ada awan, tanda-tanda gempa nanti dulu bro. Alam juga menunjukkan, ada ilmunya, sama ya. Tanda-tanda orang mengicu hawa, fisioanatominya menunjukkan ada ilmunya, ya. Tapi tidak bisa menjadi patokan betul. Kalau Allah merubahnya bisa tidak berlaku tadi. Tetap kita Allah bisa menentukan. Tapi ilmu ini penting kita pahami, ya. Jadi sudah jelas ya, ilmu membaca wajah itu bagian daripada ilmu firasat. Namanya fisiognomi. Ini jarang dibahas oleh orang tasawuf. Tapi sebenarnya ini ilmu dasar dari tasawuf terapi. Ya. Yang merupakan ilmu untuk memahami sifat dan karakter seseorang dari ciri-ciri lahiriah. Jadi beda-beda ini ciri-ciri lahiriahnya. Ada orang bakat stroke. Ya. Ada orang bakatnya asam lambung aja. Ya kan? Nah, udah sampai Pak? Itu gunanya kita pahami ilmu ini. Jadi berdasarkan pengalaman intuisi,
Dalam ilmu ilham, nggak bisa mengandalkan ilmu ilham aja. Harus membaca juga secara indrawi kan, tanda-tandanya. Apalagi kalau ilham kita juga terasa, terus dibuktikan dengan melihat secara fisik, akan lebih kuat keyakinan kita membacanya. Betul kan? Nah, ya. Jadi dengan pengamatan yang mendalam, seharusnya kita sebagai umat muslim mendalami ilmu ini. Ini bukan suruh jadi dukun. Ya. Seorang ulama seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, mungkin pernah dengar. Itu ahlinya. Ya, ahlinya ilmu firasat. Kalau Imam Syafi'i mempelajari ilmu firasat. Makanya Imam Syafi'i nggak ada kitabnya. Yang membuat kitab khusus adalah yang disebut Ar-Razi, Imam Ar-Razi atau Imam Fakhruddin. Fakhruddin itu gelar. Nama aslinya Ar-Razi, bukan Ar-Razi yang sedang populer ya. Ini ulama lama. Ya. Jadi udah tahu yang bedah buku sedalam-dalamnya adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Membahasnya jauh sebelum ilmuwan modern meyakini ilmu ini. Jadi dia dulu. Baru ulama modern menukil buku ini. Ulama Islam tadi. Terutama membaca dari tanda-tanda yang Allah ciptakan. Baik itu makhluk maupun alam. Ada 8 aspek ilmu firasat. 8. Ya. Untuk mengenal watak seseorang. Jadi kalau melihat orang itu ada 8. Ya. Watak seseorang. Dilihat dari bentuk dan warna anggota tubuh. Warna face tubuh, bentuk, itu didalami di Islam. Ya. Khususnya di bagian wajah. Diperkecil lagi khusus di bagian wajah. Ada di bagian telapak tangan. Ada di bagian di postur dan gerak. Ya. Tapi yang di bagian wajah karena banyaknya ilmu ini pelan-pelan pahami satu-satu poin. Bagian wajah ada 8 yang bisa dilihat terkait watak. Dilihat dari bentuk dan warna anggota tubuh, khususnya bagian wajah, 8 aspek tersebut adalah kepala, tempurung, rambut, alis, ya, telinga, mata, hidung, bibir, 8 tuh. Ulang ya. Kepala, rambut, dahi. Jangan lupa tadi, dahi, nih, kening, alis, telinga 5, mata 6, hidung 7, 8, bibir. Ilmu ini dibedah oleh orang-orang pesantren zaman lama. Ulama-ulama dulu. Qoritul Uyun nama kitabnya. Apa? Qoritul Uyun. Ya. Anung tidak bahas itu, tapi Anung kasih tahu referensinya. Silakan baca karena terlalu vulgar terkait perempuan. Nah, makanya jarang dibahas. Ya. Jadi udah jelas ya. Bagian 8 itu adalah bagian wajah. Firasat berbeda dengan ramalan nujum. Itu dilarang oleh syariat. Haram hukumnya. Firasat ada dasar dalilnya di Quran. Karena firasat bersandar pada analisis rasional. Ingat ya, firasat itu sandaran awalnya bukan perkara perasaan, tapi rasional, melihat. Jadi akal bekerja, ilmu firasat itu. Ini bakal hujan nih. Buktinya mata ngelihat gelap, mendung, betul kan? Iya kan? Ini bakal begini nih, buktinya cacing keluar nih, gempa nih. Nah, tuh. Ini burung nunjukin nih, buktinya burung ngamuk nih. Tsunami nih.
Ada di ramalan cuaca, jadi bingung belum dong. Allah kasih indrawi untuk memahami apa yang akan terjadi, kan gitu logikanya, betul kan? Ya. Jadi termasuk kurang bijaksana kalau kita begini ya, setelah gempa baru nunjukin, itu sama juga bohong. Sebelum gempa kita harus sudah merasakannya dengan tanda-tanda secara indrawi, maka itu nggak meramal. Bener nggak? Antum nyelonong aja nagih uang, nggak ngelihat tanda postur fisionominya, capek aja kerja, ya kan? Lihat, nah, mau janji, nah ini bohong nih, mundur dulu dengan cara lain. Jadi kita setidaknya tidak membuang waktu, paham ya? Jadi firasat itu sandaran awalnya analisis rasional, nggak klinik, bahkan tidak rasa. Kalau di penyakit itu tanda-tanda dari fisik, dokter lihat dulu, ululan lidah, kalimat to, betul nak? Akan mato. Kapan tayo awak maranong do? Kok penyakitnya mah? Nah itu dukun tuh, itu mah ramal tuh, paham nggak? Jadi dasar itu dulu. Kalau dia peka ilmu batin dengan mengandalkan analisa, mungkin kuat gak kepercayaan kita? Mungkin kuat kan? Kemarin maka dia sambung dulu kajiannya dengan ilham. Ilham itu kajiannya berat bro. Peka batin itu terkait akhlak. Harus suci, nggak boleh makan riba. Berat nggak pak? Tapi Allah sayang supaya kita jangan celaka, dikasih indrawi, kasih akal, betul kan? Nah, itulah firasat bagiannya. Kalau di bagian ilhamnya namanya terbuka hijab, kasyaf. Ada kosakata yang mendekati. Jadi akan peka pemahaman kita dari sesuatu yang beresiko, tahu hak, tahu yang tidak hak, itu dengan ilmu penggabungan kasyaf dan firasat. Paham? Kasyaf dan firasat. Ya. Makanya dong sandarkan dulu ke ilmu firasat supaya kasyaf nanti ada joint venture-nya. Paham ya? Nah. Jadi udah jelas ilmu firasat bukan berdasarkan bamanon. Harus ada tanda-tanda yang menunjukkannya. Sampai Pak? Sampai ya? Nah. Karenanya tanda-tanda fisik tidak mengklaim mengetahui dari hal-hal yang sifatnya batin atau gaib. Islam tidak begitu. Seandainya pun ada, dia harus mengandalkan standar dengan ilmu logika. Apa ya? Pengetahuan dari pengalaman juga masuk tuh di firasat. Kalau burung kayak begini, terbangnya ke sini, caranya kayak gini, pengalamannya begini. Itu hasil daripada pengalaman melalui observasi. Itu hanya di manusia yang bisa memahaminya. Ya. Observasi, penelitian, nah ini jangan lupa Pak. Makanya ada ilmu prediksi gempa, prediksi cuaca. Jadi nggak enak bener kalau menyebut ramalan cuaca, ramalan gempa. Ah, itu nggak enak tuh, nggak berilmu itu. Prediksi gempa, prediksi tsunami, betul kan? Berdasarkan dari observasi tahun dulu terjadi tsunami di Aceh begitu. Tandanya itu yang observasi.
Nah, ini orang sekarang males itu memahami itu. Karena perlu observasi, perlu penelitian. Jadi penelitian nggak epistemologi aja. Ya. Termasuk gimana observasi kita kalau orang itu jeblok hutang. Itu dia. Sudah itu nggak mau ngikuti perjanjian. Seperti Pak Aminullah tadi. Observasinya gimana kejadian yang lain. Kita mesti ngatasinya gimana gitu. Maka dia nggak bisa mengandalkan doa aja. Ada ikhtiar melalui pembuktian tadi kan. Nah, pahami itu insya Allah dengan lengkapnya sesuatu syarat Allah akan mengabulkannya. Kenapa Allah mengabulkan itu? Karena kita dikasih mata, dikasih kaki, dikasih telinga, betul kan? Nah, itu dia. Jadi ini penting untuk pahami dulu ya. Jadi pengalaman juga penting, observasi, penelitian. Firasat itu merupakan gabungan dari pengalaman, intuisi, ilham atau kasyaf dan firasat. Ya. Pengamatan yang mendalam yang didasarkan pada iman. Nanti kuat iman itu. Tidak taklid. Itulah anugerah dari Allah. Jadi analisis tanda-tanda ilmu ini menganalisis tanda-tanda fisik dulu yang Allah ciptakan kepada manusia, seperti bentuk wajah, bentuk dahi, alis, bentuk mata, pencahayaannya, bentuk hidung, untuk bisa memahami kondisi batin seseorang. Tokoh dan karya dalam firasat yang paling populer sampai sekarang, referensi yang dipakai ada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, jadi gini, kenapa Andung harus memanakibkan ke imam ini? Apapun juga kalau kita menggunakan ilmu firasat, ada rasa terima kasih, wasilah kirim Fatihah ke Ar-Razi. Itu maksudnya. Sampai Pak? Itu kan jembatan. Setelah itu baru ke Rasulullah. Itu yang disebut nasab. Bapak-bapak nggak langsung pakai ilmu ini, nggak boleh taklid. Sumber alirannya dari mana? Ternyata sumber alirannya dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, khususon ila rohi al-Fatihah. Baru kita bisa memakainya dengan sisi benar. Sampai Pak, Bapak memakai nyanyian, misalnya punya orang, ya Bapak share aja. Sekarang kan heboh itu kan, dituntut kan, sama juga Pak, karena hak dia. Ya, kenapa itu jadi masalah sekarang? Karena orang yang menciptakannya juga nggak murni Pak. Kadang-kadang itu nyenek pula dari Deparpol. Gitu, jadi heboh. Kalau murni pasti nggak heboh Pak. Ya. Kalau menuntut seperti itu, wasilanya ke sana. Indonesia Raya keturunan daripada Wage Supratman harusnya kaya dong. Tiap hari kita, ya, kok mungkin bangsa aja dia. Nah, makanya nggak adil kadang-kadang ya. Ya, coba antum ciptakan lagu. Ya, udah itu si boleh-boleh dari Minang tuh. Antum tahu tuh. Itu dari mana sumbernya? Nggak asli dia. Nyenek juga. Dia juga nyenek ya. Gitu. Nah, gitu, kira-kira gitu ya. Supaya jangan kaku. Jadi kita berwasilah, kirimlah terima kasih kita kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ulama ini menuliskan ilmu di dalam kitab berjudul Al-Firasah. Nama kitabnya Dalail Al-Jabhah. Artinya petunjuk-petunjuk dari dahi pes muka. Itu judul bukunya yang paling banyak dibaca. 8 macam itu. Jauh sebelum para ilmuwan modern. Ilmuwan modern itu dari Eropa itu salah satunya mendalami ini, apakah dia mengambil dari kitabnya Fakhruddin Ar-Razi, wallahu a'lam. Tapi hampir mendekati sama. Di antaranya Michael Scott, hidup 1175-1232 Masehi. Duluan Ar-Razi. Gerolamo Cardano.
Hidup 1501-1576 Masehi. Giambattista della Porta, orang Spanyol. Hidup 1535-1615 Masehi. Duluan daripada Ar-Razi. Gimana membaca face muka manusia? Ada Pak. Sampai dianggap dia menciptakannya untuk ilmu kedokteran. Menulis buku-buku diantaranya fisiognomi. Fisiognomi itu artinya ilmu membaca sifat dan karakter orang dari bentuk fisiknya, terutama khususnya wajah. Ar-Razi sejauh hari sudah membahasnya, sudah mengilmuinya, sudah mengkitabkannya. Ar-Razi sudah terlebih dahulu mengenalkan ilmu ini kepada dunia. Jadi ketika Cardano menyatakan bahwa karakter dan nasib orang dilampangkan oleh bentuk garis tanda-tanda di dahinya, Ar-Razi sudah menuliskan buku ini di dalam buku petunjuknya Dahi Dalail Al-Jabhah. Contoh ilmu kesehatan, ilmu bedah siapa? Islam Pak. Ibnu Sina. Ya kan? Nah, jika dalam ilmu fikih wasilah yang mesti kita berterima kasih yang paling jago kalau ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu hukum. Halal, haram, sah, sekian. Siapa Pak? Bukan ke mazhab Pak. Mazhab itu mengkaji. Ilmu fikih adalah Imam Abu Hanifah. Aku susan ilaruhi. Kalau kita bermasalah. Boleh selanjutnya kita runut nasabnya. Terima kasih kepada Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Ya. Ilmu akidah. Akidah supaya kuat Tuhan kita satu, tidak melakukan kesyirikan. Bingung apakah syubhat atau syirik. Coba kalau kita paham ilmu, terima kasihlah kepada Imam Asy'ari. Mana dia jagonya. Wali ujungnya. Ya. Ilmu ruhani, ilmu tarekot, perkara pembersihan kolbu, pembuka kasyaf ilham. Siapa? Ada yang tahu? Atau dia fotonya di atas? Syekh Abdul Qadir Jilani Al-Fatihah. Begitu Pak, adab kita mengkaji ilmu. Kalau mau pakai ilmu itu, berterima kasih sama dia, walaupun kita nggak tahu, akan ditunjuki secara faktor kepekaan. Itu gunanya kita bertorekot. Ya, tahu runutnya kemana dulu kita memohon. Baru Allah nanti membukakan, karena Allah menghendaki melalui hukum-hukum yang disebut wasilah, bukan menuhankan mereka. Jalurnya gitu. Bapak ada kemari, Bapak harus berterima kasih kepada orang tua. Kalau nggak ada orang tua, Bapak nggak ada di sini, betul kan? Bapak ngerti Islam, harus berterima kasih kepada di tempat itu kepada Syekh Ulakani Burhanuddin, karena dia yang menyebarkan di sini, betul kan? Sama Pak. Ya. Jadi jangan lupa nasab itu, seperti Pak Aminullah kepada nasab yang perlu kita pahaminya. Ya kaum kita dari Khurasan. Siapa namanya? Gulamuddin Palwat ya. Gitu Pak. Ya. Jadi setidaknya apapun juga kita akan ditunjuki secara nasabnya. Ya, tidak akan dilencengkan gitu. Itu yang disebut behiti sebetulnya. Jangan lupa itu Pak. Ya, apapun juga lupa. Karena keberadaan kita berkat dari nasab turunan di atas kan. Ya, ini bukan kaji aneh. Ya, bukan. Begitu juga mengkaji ilmu firasat. Ya, kita udah tahu ternyata imamnya Fakhruddin Ar-Razi. Ya, bukan Ar-Razi orang Payakumbuh ya, bukan ya. Itu ilmu mengkajinya ke sana juga Ar-Razi sampai dia ngasih nama itu, ya. Itu ya. Mungkin orang tuanya. Nah. Jadi kalau ilmu fikih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ilmu akidah Imam Asy'ari, ya. Dan Imam, ada yang tahu? Al-Mutarudi. Ilmu tasawuf nggak sama dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia ilmu kasyaf, ilmu batin, ilmu ruhani lebih tinggi. Kalau ilmu tasawuf Imam Al-Ghazali,
Hijatul Isam, terima kasih sana. Dan siapa? Dan Imam Junaidi Al-Baghdadi, khususan Laruhi, kirim Fatihah. Maka dalam ilmu tafsir, bagian dari ilmu tafsir itu ilmu analisa dari Quran, ya, untuk khusus firasat. Tafsir untuk firasat adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi, ya. Imam Fakhruddin Ar-Razi salah satu jajaran ulama penulis tafsir induk yang karyanya terus dibaca sepanjang masa terkait firasat. Keilmuan dan intelektualitasnya sangat luas, karyanya banyak, Pak. Enggak firasat aja, ya. Bahkan lintas bidang ilmu pengetahuan dia dalami. Banyak ranah keilmuan yang ia tekuni, mulai dari ilmu tafsir, ilmu kalam, logika, fikih, usul fikih, hingga ilmu filsafat. Bapak mendalami ilmu misalnya kebatinan, hikmah. Bapak harus kuat juga ilmu syariat dan fikih. Kalau enggak melenceng nanti, sama ya. Nah, karena Islam itu di dalamnya harus kafah, ya kan? Kalau kita nggak mampu ke ilmu dasarnya, maka kita akan jadi masalah. Ibarat rumah pondasinya nggak kuat. Nah itu ya. Jadi lintas bidang keilmuan itu harus kita pahami. Logika, fikih, usul fikih, ilmu filsafat, dan ilmu tafsir. Karyanya khusus Ar-Razi ini yang hingga saat ini menjadi bacaan populer, kitab tafsir yang berjudul Mafatihul Ghaib. Itu induk daripada ilmu firasat. Ya. Juga akrab disebut tafsir Ar-Razi. Orang-orang pesantren tahu itu, orang-orang yang mendalami agama tahu, lama tahu. Mana tafsir Ar-Razi dalamnya dulu. Ya. Selain dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam menulis karya, ia juga masyhur dengan sebutan ulama multidisipliner ilmu. Ar-Razi itu. Karena beliau itu di Jabat Pertengahan sampai zaman modern, Ar-Razi ini keberadaannya. Semua pokok-pokok cabang-cabang ilmu syariat mampu ia tekuni dan ia pahami dengan sempurna loh. Enggak ke Al-Ghazali aja. Al-Ghazali itu dimensi waktunya menengah ke atas. Udah hampir termanasak. Jadi penerusnya itu yang kita pahami. Di antaranya Ar-Razi dalam bidang khusus, ya. Jadi dia mendalaminya sangat lengkap. Nama lengkap. Nah, kita manakibkan dulu biografinya supaya kita tahu dalam mendalami ilmu firasat, fisiognomi ini tidak melenceng ya. Karena sumbernya jelas. Kita pahami sejarahnya dulu ya. Orang yang mendalami ilmu ini. Nama lengkap dan kelahiran. Atau disebut manakib. Namanya manakib. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, manakib Fakhruddin Ar-Razi, manakib Imam Syafi'i, manakib Gulam Mu'idnuddin, orang Khurasan, ya. Madras kalau di sini Pak, harus tahu manakibnya. Kalau enggak terputus sejarahnya. Maka kalau nggak paham akan putus berkah. Jadi itu gunanya kita mengkaji sejarah. Maka di Quran itu banyak sekali sejarah Pak. Supaya kita mudah berterima kasih. Kan banyak sejarah tuh. Iya kan? Ilmu pengetahuan tanpa sejarah nggak ngerti ilmu pengetahuan. Ini di Indonesia sejarah dihilangin, kan ngaco. Mana nggak? Pusing. Jadi ini penting menunjukkan. Nah, di antaranya tadi manakibnya ya kita pahami ya. Kelahiran Fakhruddin Ar-Razi ini sampai dibukukan manakibnya oleh Imam Abdul Falah Ibnul Imad. Kitabnya untuk Ar-Razi ini dikhususkan Syadaratuz Zahab Imam Fakhruddin Ar-Razi, bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Husain Al-Quraish At-Tabaristani. At-Tabaristani itu nama tempat di Iran. Misalnya Syekh Burhanuddin Ulakani, tempatnya di Ulakan. Syekh Aminullah misalnya Kampung Jawa gitu. Jawa itu Pak, itu orang dulu di bawah tempat. Ya,
Contohnya gitu Pak. Ya. Jadi dari Tabaristani, ia lahir 544 di desa Rai, Iran. Ya. Sekarang berkebangsaan Tabaristan. Sebagaimana yang disematkan pada namanya At-Tabaristani, yaitu salah satu wilayah kuno yang saat ini berada di wilayah Iran. Imam Fakhruddin Ar-Razi lahir dari keluarga agamis, sangat kuat agamanya. Ayahnya bernama populer Imam Dihayauddin, merupakan ulama tersohor pada masa itu, dikenal dengan ahli khutbah, tukang khutbah, seorang pentarbiyah di kota Rai. Karena itu nama Ar-Razi masyhur dengan sebutan Fakhruddin Ar-Razi Ibnul Khatib. Ya. Ayahnya juga ahli ilmu yang menguasai banyak cabang ilmu syariat dan merupakan murid dari Imam Abu Muhammad Al-Bakhawi. Rihlah intelektualnya Fakhruddin Ar-Razi pada mulanya Ar-Razi kecil belajar ilmu agama memang dari ayahnya Imam Dihayauddin, mulai dari ilmu dasar Quran, tajwid, tempat keluar huruf, bahasa sekarang makhrajul huruf, keluar huruf alif dari mana di mulut. Itu dipelajari makhrajul huruf. Sudah itu bacaan-bacaan asing dalam ilmu Quran. Nah ini udah mulai nggak ada nih. Di ilmu Quran itu ada bahasa asing yang disebut gharaib. Insya Allah nanti akan bahas. Nah ya. Di bawah bimbingan ayahnya beliau Ar-Razi kecil tumbuh menjadi sosok yang sangat cerdas, hebat, tangkas. Semua ilmu yang diajarkan oleh ayahnya ia terima dengan sangat mudah. Berarti cerdas anak ini. Dan bisa ia hafal juga dengan cepat. Ya. Selain belajar ilmu Quran, Ar-Razi kecil belajar ilmu fikih dengan dialektika yang ada di dalamnya dari ayahnya. Hingga ia bisa memahami banyak konsep-konsep fikih mazhab Syafi'iyah. Bahkan menghafalnya. Semua itu ia tempuh sejak usia sangat kecil. Sehingga sang ayah sampai wafat. Maka melanjutkan sebagaimana disebutkan dalam mukadimah kitab Tafsir Mifathul Ghaib. Setelah ayahnya wafat, ia belajar ilmu kalam, ilmu hikmah kepada Imam Al-Jaili Marakeh di Iran. Salah satu beliau, Imam Jaili ini murid Hujatul Islam Al-Ghazali. Ya, dari Al-Ghazali ya belajar ilmu tasawuf, kerohanian, kasyaf kepada Al-Jaili. Al-Jaili dilanjutkan kepada Imam Ar-Razi. Ya, gitu Pak. Di bawah bimbingan itu pula ia berhasil menghafal kitab Asy-Syamil dengan sangat sempurna. Karya Imam Al-Haramain yang membahas ilmu kalam dia pelajari juga Ar-Razi ini. Ia belajar kepada Imam Al-Jaili dengan tempo waktu yang sangat panjang. Lama Pak. Karena ilmu ini susah. Setelah ilmu-ilmu yang dimiliki Imam Al-Jaili berhasil diserap oleh Ar-Razi, semangat mencari ilmu dalam dirinya nggak pernah luntur, kurang-kurang saja, hingga ia mendatangi ulama-ulama tersohor pada masa itu, diantaranya Imam Al-Kamal As-Samani yang menciptakan Torekot Saman. Nah, dan ulama-ulama tersohor lainnya. Ar-Razi juga mengembara dengan mengelilingi kota Khawarizmia, Afghanistan, di kota-kota besar Khorasan, India, Jazirah Arab untuk mempelajari berbagai ilmu. Lelah dan umur tidak jadi alasan baginya untuk terus belajar mendalangi ilmu agama. Begitu lama dulu. Karena belajar sampai liang lahat. Ya. Bahkan ketika sudah banyak menguasai banyak cabang ilmu, ia tetap belajar mengaji kepada para ulama. Setelah rihlah panjang ditempuh oleh Ar-Razi dalam menuntut ilmu, akhirnya ia berhasil tumbuh menjadi sosok yang sangat mendalami keilmuannya dan sangat luas pemahamannya.
Bahkan ia menjadi panutan para ulama dan orang-orang sepanjang masa sampai saat ini. Kitabnya banyak dan dipakai sebagai referensi. Karena itu tidak heran dan tidak berlebihan jika para ulama dan orang-orang pada masa itu memberinya banyak gelar. Jadi gelar sekarang tidak ditentukan dari pendidikan UIN oleh rakyat, Pak. Tahu ilmunya begitu, dia buktikan maka dapat gelar. Di antara gelarnya ada Fakhruddin. Artinya kebanggaan Islam. Fakhruddin itu artinya kebanggaan Islam. Sudah itu gelar yang lainnya diantaranya Abdul Ma'ali, Bapak Kemuliaan artinya. Dapat gelar tuh. Udah 2 tuh Pak nempel namanya. Fakhruddin, Abu Ma'ali dan Kitabur Rai. Bukan. Katibur Rai. Ahli khutbah dari kota Rai seperti bapaknya. Dapat gelar dia. Dan masih banyak lagi fakta ilmiah. Terpaksa menjawabkan dulu kajiannya dari perunut ilmu firasat ini ya. Jadi orang sih menganggap ilmu firasat itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mempelajari dari beliau juga, dari kitab-kitabnya. Ya walaupun dia sudah dulu hidup. Ke bawahnya ada referensi. Kalau dimensi waktu orang ulama dulu, kadangkala tidak ada dulu, tidak ada depan. Ini sulit kita jangkau secara akliyah. Ya. Nanti bahas lebih dalam lagi. Dan masih banyak lagi fakta ilmiah yang dikutip oleh para ilmuwan modern yang ditulis oleh Ar-Razi. Begitu juga Imam Syafi'i juga mendalami ilmu firasat, walaupun tidak ada karya khusus darinya. Nah, di sini ada sebut yang mencatat orang lain dari perkataan Imam Syafi'i, namanya Wirasat Syafi'i, membahas ilmu fisiogomi sedikit dari Imam Syafi'i. Jadi berdasarkan 8 aspek wajah, kepala, rambut, dahi, alis, telinga, mata, hidung dan bibir, manfaat ilmu firasat ini mengenal ini sudah jarang dipahami orang, dianggap nggak berguna katanya. Salah besar Pak. Pada seorang dokter, seorang torekot, seorang tasawuf terapi harus mendalami ilmu ini, kitab ini, khususnya kitab Ar-Razi. Orang sekarang harus mendalami ini, ya. Mengenal diri sendiri. Manfaat ilmu firasat itu mengenal diri sendiri, akan tahu kita mesti gimana dengan yang ada di kita, tabiat kita, karakter kita, takdir kita begitu. Membantu seorang memahami kepribadian karakter dirinya dan orang lain. Betul kan? Nah, itu gunanya mendalami ilmu firasat sekarang ini. Mana lebih baik? Memahami orang lain, memungkinkan untuk memahami kepribadian orang lain secara lebih mendalam, meningkatkan hubungan antara manusia, dapat meluaskan wawasan tentang kehidupan dan persaudaraan antara manusia. Semakin dalam kita memahami ilmu firasat, semakin banyak manfaat yang bisa kita dapatkan sehingga mudah bagi kita untuk berinteraksi dengan siapapun. Benar kan? Nah. Dan yang paling penting, Ar-Razi menyajikan semua itu dalam bingkai prinsip kolerasinya dengan Al-Quran. Islam firasat itu. Banyak orang meramal tidak ada bingkai Quran, maka melenceng kemana-mana. Ar-Razi bingkainya Islam Quran, pasti benar kalau di Quran, kan udah disampaikan. Ya, jauh dari hal yang remeh di luar firasat, apalagi bertentangan dengan nilai Islam. Nggak mungkin. Firasat Islami itu harus jelas. Karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, imam yang lainnya juga terkenal, yang sangat banyak, terus tersebar, dibaca di mana-mana. Karyanya tidak hanya dari satu macam cabang ilmu, namun dari berbagai bidang keilmuan, mulai dari tafsir, fikih, usul, hingga filsafat, kedokteran, sampai sekarang. Berikut ini adalah beberapa karya tulis Imam Fakhruddin Ar-Razi yang akan Anung bahas. Gak selesai-selesai ini. Ada di Andong itu. Pertama, tafsir Maftihul Ghaib atau tafsir Al-Kabir. Kedua, Al-Matalibul Aliyah minal ilmi lahi. Selanjutnya, Mahasalul Afkar Al-Mutakadimin wal Mutakakhirin. Selanjutnya, Al-Masul fil ilmil usul.
Kemudian al-ma'alim fi usulil fiqih. Selanjutnya lubahul isyarat. Selanjutnya syahrul isyarat wa tanbihat. Syahrul uyunil hikmah. Al-mabahits al-masikiyah fil ilmil ilahiyita wa taubiyat. Mankibus syafi'i dan karya-karya lainnya. Ada. Kalah ini. Seharusnya sarjana kita udah SPLR nih. Ngertiin dong itu ilmu tadi. Nah, tapi ya perlu pakai asap. Yang duduk langsung juga nggak ngelotok gitu. Ya. Udah apa? Kita pelajari itu. Karena manfaatnya kita hidup ini supaya jangan melenceng harus mendalami ilmu tadi. Kewafatan Imam Fakhrun Ar-Razi disebutkan dalam mukadimah kitab Ar-Risalah Al-Kamaliyah. Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 2006 Hijriyah di Herat, Afghanistan. Dikatakan ia meninggal karena berselisih pendapat dengan kelompok Al-Karamiyah. Ya. Berselisih pendapat perihal urusan akidah dan mereka sampai mengkafirkan Ar-Razi, kemudian dengan kelicikan orang-orang Karamiyah dan tipu muslihatnya diracunlah Ar-Razi mati. Dulu juga ada perdebatan politik, Pak. Kalau kalah akidah ya udah diracun saja. Apalagi sekarang, Pak. Ya, berarti Ar-Razi matinya syahid. Pak? Ilmunya nggak habis kan? Nah, itu yang kita bahas. Hingga mengembuka napas terakhir dengan menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di Ar-Risalatul Kamaliyah fil Haqiqatil Ilahiyah halaman 8 diracun tematinya. Demikianlah biografi singkat rihlah intelektual yang akan Andung bahas pada kitab Fakhruddin Ar-Razi, mulai dari kecil hingga menjadi ulama tersohor yang sangat produktif karyanya, yang akan Andung bahas keilmuannya dalam bab risalah hari ini terkait dengan ilmu firasat fisionomi, ya. Nah, untuk sampai ke titik pemahaman harus jelasin dulu manakibnya. Ya iyalah, berarti kita udah paham. Ternyata firasat itu korelasinya di Islam kuat. Ada di Quran, dalilnya ada. Dalam ilmu membaca wajah, seorang pakar gestur gerakan tubuh, Pak. Ar-Razi mendalaminya. Ya, cara duduk, cara melangkah, perubahan duduk. Ya, nah, di dalam itu. Maka menilai ekspresi ada ilmunya. Seseorang yang ditunjukkan pelaku penganiayaan, kesimpulan induknya dulu ya. Orang yang melakukan penganiayaan. Kan perlu sidang, Pak, pembuktian. Ya, di raut gestur wajahnya akan kelihatan. Kalau kita mendalami ini. Enggak capek, Pak. Gestur wajahnya selalu tidak menunjukkan perasaan bersalah. Membela panjang sih, pelajaran itu. Sampai, Pak, itu bahasa mudahnya. Ada yang ndak ada di situ, cari alasan, cari kambing hitam. Kalau lo panjang, itu jalannya tuh. Sampai, Pak? Itu secara umum ya. Itu ada ilmunya, gestur wajah, gestur perbuatan, gestur alasan. Ya. Senada dengan pendapat tadi, seorang pakar mikroekspresi itu bagian daripada ilmu firasat. Mikroekspresi orang itu ada di ilmunya. Anda paham tuh? Payah mah doa. Ya. Alun mangece ala talie, Pak, mencogok tubuh sih, Pak. Sampai, Pak. Harus sampai situ ilmu kini, Pak. Kalau indah antum dikicu jin. Dan mengicu tuh jin, Pak. Jin kini adalah pintar. Nempel di wadah ins manusia. Jadi jangan perlu dilihat ndak adonya, Pak. Ado orangnya rata baca. Hang setan mah gitu. Ta'awud.
Kamu kaji itu. Emang bener. Kadi kicuan dong. Tunggu dulu Pak. Nyombong juga dong. Indah ilmu itu. Ilmu itu. Ya. Awak jadi YouTube sih tak kicu kan galak dia dong Pak. Percuma sih ngaji di sini kalau di YouTube tak kicu. Banyak tak kicu. Adona bisa lalu jo ilmu YouTube Pak. Kan pan yang menong dong. Iya nak? Senada dengan pendapat tadi seorang pakar mikroekspresi. Pakarnya udah jelas ada menyebutkan bahwa seorang yang tetap mendongakkan kepalanya di depan orang lain media sidang, tagak saya nggak tunduk-tunduk, tagak saya gitu Pak, nggak tunduk-tunduk. Menunjukkan apa Pak? Ia tidak menyesal dengan apa yang dilakukannya, itu bahasanya. Tidak menyesal. Iko saya, sanang nih melakukan keburukan tuh. Ala pancung saya kalau nggak turun. Nah, rasanya mudah tuh, kalau lah. Nah, jangan dulu. Berarti ada rasa tobat Pak. Kan tubuh Pak. Ya, itu ke paling sepele. Allah dia agi tahu. Aiko sih manteng sih walaupun kalau ae mato. Ndak ada nyesal tuh Pak. Toko sih. Ya. Carilah. Itu cie ilmu. Baik itu dun sanak kita, bini kita baik sih. Nggak ada rasa nyesal Pak. Besok melakukan balik rumah. Toko saya. Paksa tuduhan tengah doang. Itu Pak. Kan gampang saja itu Pak ya. Itu fisionomi. Baru paham kan? Gampang-gampang saja itu. Jadi ilmu membaca wajah disebut fisiologi dan nama keduanya anatomi. Digabung namanya menjadi fisionomi, asal kata fisiologi dan anatomi. Orang hanya mendalami fisiologi saja belum lengkap, harus ada yang disebut observasi anatominya, paham nggak? Makanya kalau berobat ada saatnya diwakilkan sama orang belum sempurna. Pas action dia harus ada anatominya, harus datang. Maka operasi bisa berjalan. Sampai Pak? Gitu juga. Kita berikhtiar. Fisiognomi, ilmu fisiognomi digunakan sebagai pedoman memahami sifat kepribadian seseorang. Ada beberapa hal yang menarik yang perlu antum pahami ya, dalam ilmu ini. Semisal pemilik wajah opal tidak dijadikan sebagai patokan tetap ya. Kalau Allah berkehendak bisa berubah, paham ya? Tapi rata-rata mendekati kebenaran. Tahu orang yang mukanya opal kan? Umumnya IQ-nya tinggi, umumnya. Yang opal. Jeleknya perfeksionis. Itu dalam ilmu firasat. Ya. Juga sifat orangnya kritis nyinyir. Kritis. Nggak mau diam. Kalau orang wajahnya oval, itu ada berapa kriteria oval? Nanti bahas satu-satu. Tentunya ada korelasi daripada syariat Islamnya, tidak meraba sembarangan. Pun tidak menetapkan sebagai suatu ketetapan itu. Paham ya? Kita tetap berdasarkan kalau Allah berkehendak berubah dia. Tidak berlaku ilmu itu, tapi perlu kita pahami. Setidaknya kita akan lebih hati-hati, paham ya? Nah itu maksudnya. Meskipun dikatakan sangat berani orang-orang yang berwajah opal dan penuh dengan ide brilian, mereka sering meninggalkan pekerjaan berat. Itu jelek. Pas latihnya kabur sih. Pape tanggung jawab. Khususnya kebanyakan memiliki wajah berbentuk hati, dia tidak bisa gabung. Kalau ada yang tajam begini Pak, ya. Itu nggak bisa gabung. Bisa jauh dari jodoh, bisa tidak bisa disatukan dalam bekerja. Kalau mukanya oval dengan yang tajam jangan digabung Pak. Cakak panjang saya. Apa? Itu ilmu firasat fisiognomi. Duduk. Itu baru sedikit itu.
Ada dasarnya itu. Ya. Di antara ilmuwan muslim yang terkenal menguasai ilmu fisiognomi adalah Imam Ar-Razi tadi. Melalui kitabnya namanya Al-Firasah Dalil Luka Illa Ma'rifah Ahlak An-Naswa. Itu khusus tuh. Ya. Nah pertanyaannya di UIN belajar gak nih? Ilmu ini. Fisiognomi. Khusus di bidang tasawuf tarekat. Tasawuf apa? Terapi. Kan baru. Harus ada buku ini. Dan buku ini populer, tapi harus ke sisi yang sifatnya betul-betul murni ya. Bukan dari jazirah baratnya. Kalau jazirah barat udah campur medis. Ya, medisnya tergabung dengan ilmu filsafat. Nah, nanti kalang kabut juga pas disandarkan kepada Quran, nggak ketemu. Aduh, tambah berat nggak jadi. Nah, lanjutkan dulu ya. Jadi kitab khususnya dalam ilmu firasat yang terkait dengan anatomi fisiologi tubuh wajah. Judulnya Al-Firasah Dalil Luka Ila Ma'rifah Ahlak An-Naswa. Ditulis bahwa keadaan batiniah seseorang bisa terlihat dari tanda-tanda wajahnya. Batinnya. Bahkan batin itu melampaui kurun waktu ke depan. Dan bayang. Dan kicua. Nah, wajah langsung nunjukin tuh. Itu hebat ini. Baca wajah. Ya. Kan penting untuk cari kerja nih. Orang ngetes. Jadi bukan ilmu yang disebut sekarang di ilmu ini apa? Tes terakhir biasanya kalau kita mencari pekerjaan apa namanya? Apa nama ilmunya tuh? Apa? Interview. Interview itu apa namanya? Selain interview. Ada ilmunya tuh khusus tuh. Itu jauh. Orang yang interview harus paham ilmu ini. Pas datang dia udah baca itu. Ya, harus begitu. Nah, bapak-bapak ngaji di sini, Pak. Nanti bapak diambil perusahaan, bayar. Ya kan? Ya kan? Nah, gitu, Pak. Karena wajah yang di dalam hatinya akan terbaca dari pes tubuhnya, mukanya. Bisa terlihat melalui tanda-tanda lahirianya. Ar-Razi membagi perilaku manusia jadi dua. Udah masuk ke ilmuwan nih. Terbagi menjadi dua secara mujmal, menyeluruh. Yaitu perilaku alamiah di tubuh. Namanya perilaku alamiah. Nah, yang didorong oleh watak sifat aslinya dari bawaan lahir. Perilaku itu terlihat alamiah, terbawa dari lahir. Terkait dengan ibu bapak, itu yang disebut tobiiyah. Apa namanya? Tobiiyah. Yang kedua, perilaku yang terbentuk dari tuntunan akal. Ya. Dari pemahaman agama syariat akal kita. Ya. Disebut taklifiyah. Apa? Taklifiyah. Ya. Dalam kitab Zakaul Fuqaha wa Dahaul Khulafa, kitab referensi lainnya, Syekh Muhammad Qaubari mengutip pendapat Abdullah bin Mas'ud sahabat. Jadi kitab yang di atasnya lagi. Harus ada referensi ke atas dari kitab yang Ar-Razi tadi. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud ada 3 orang yang sangat menguasai ilmu yang disebut fisiognomi. Ini ke sejarah. Ketiganya adalah pertama istri Fir'aun. Kedua Al-Aziz pembesar Mesir yang menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, itu kan melihat sobeknya di belakang bajunya. Ya, maka dia tidak langsung menyalahkan Nabi Yusuf. Ya, serta Abu Bakar As-Siddiq, ketiga. Di atas itu sudah ada orang yang jago ilmu ini, fisiognomi. Ya. Istri Fir'aun diabadikan di Quran.
Ada fisiognomi ilmu baca tubuh itu. Gimana kelingking kamu, gimana telunjuk kamu, gimana garis tangan kamu. Bukan ilmu klinik, Pak. Makanya pahami. Apa-apa di luar itu bukan ilmu klinik. Ada di Quran. Membaca postur tubuh. Baca raut wajah. Nah, kan mulai hilang nih ilmunya. Dianggap ilmu aneh katanya. Allah berfirman. Ini terkait istri Fir'aun. Quran Al-Qasas ayat 9. Iqra' iwan. Itu dia tuh. Dasar pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Sedang mereka tidak menyadari. Gini, istri Fir'aun itu melihat bayi Musa. Langsung dijadikan anak, dirawat. Karena dia akan bermanfaat. Berarti dia melihat tanda-tanda. Sampai Pak? Iya kan? Itu banyak Pak sekarang itu. Menggunakan apa Pak? Mata. Ya, mata. Apakah bisa dijadikan doa ini? Bisa. Untuk menajamkan mata, karena itu Quran. Sampai enggak Pak? Jadi ngelihat dari raut tajam lah. Matanya gimana nih? Ada orang yang ngelihat mata orang itu, ini mata Fir'aun nih, mata setan. Ada ngelihat itu, oh ini mata ulama nih. Itu kan enak aja walaupun matanya hitam. Ada orang ganteng Pak, tapi gregetan gitu. Ih, rancak dadu situ. Manusia haram tuh. Ya. Kalau manusia haram kan didoain supaya jangan ada. Nggak enak gitu. Ada nggak kayak gitu Pak? Walaupun ganteng. Ada orang yang nggak ganteng Pak. Manusia makmum. Ada syukur, nggak ada nggak apa-apa. Nggak mengganggu. Yang penting jangan jadi manusia haram Pak. Itu kelihatan dari mata, dari ilmu apa tuh Pak? Limpah karunia Tuhan. Iya kan? Fisiognomi. Ada orang wajib Pak. Nggak ada didoain supaya datang. Ada nggak kayak gitu Pak? Ada ya? Ada. Itu dia dasarnya Quran. Yakin ilmu membaca raut tubuh ada di Islam? Ada dasar dalilnya? Itu baru satu loh. Quran surat Al-Qasas ayat 9 jelas menunjukkan kemampuan mata bukan nabi, seorang perempuan manusia biasa bisa melihat bahwa orang itu akan bermanfaat. Duduk? Duduk. Kita sambung ke part 2 ya.